Sementara kita belum temukan adanya tindak pidana dan sekarang ranahnya masih di KKP ya, kita tunggu aja. Bayangkan, ini kurang pidana apa lagi? Tapi tergantung mau diungkap nggak atau memang nggak berani diungkap. Ayo loh, bener nggak ada izinnya nih, orang bingung kok bisa sertifikat, kok bisa izin muncul. Mau tahu nggak dari mana itu sebab akibatnya? Tolong untuk KPK, kalau kalian masih ada dan masih berguna, coba periksa Jokowi. Tunjukin KPK itu ada untuk memberantas korupsi. Bukan malah jadi kaki tangan pemimpin terkorup di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Lebih parah mana? Pagar makan tanaman atau pagar makan lautan? Hayo. Karena pagar laut ini masih terus dibahas ya oleh publik. Banyak yang membahasnya. Siapa dalang dibalik ini semua? Nah, kita kan fokus nih sama pengusahanya, yaitu Aguan. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa kok Aguan bisa memasang pagar di sana dan juga bisa membuat sertifikat HGB di sana gitu. Nah, nggak mungkin dong Aguan sendiri yang menulis dan Aguan sendiri yang menandatangani. Pasti ada pejabat di balik itu semua. Nah, fokus kita sekarang bergeser ke sana. Siapa aja sih yang ada dalam perizinan pagar laut tersebut? Yang ini ada di zaman rejim Pak Joko Widodo. Tapi Pak Jokowi sendiri mengatakan ya dicek legalitasnya. Kalau pola pikirnya seperti itu ya bisa aja semua dibuat legal ya. Tapi kan itu menabrak aturan atau tidak gitu loh. Memang dibolehkan kan tidak. Sedangkan laut itu kan tidak boleh dimiliki perorangan pribadi atau PT tertentu gitu kan. Ya kan, perusahaan tertentu gitu, karena itu milik rakyat Indonesia. Nah, banyak juga akhirnya netizen yang mengatakan, kemana sih kepolisian kok nggak cepet gitu loh, ini kan udah berjalan berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan ini ya kan. Ya walaupun kita bahagia sih ya semenjak Pak Prabowo yang menjabat menjadi presiden, akhirnya terbongkar juga nih pagar laut. Karena lagi-lagi gue ngeliat tuh ya gambar gitu ya, di situ ada istri presiden yang berkunjung di Kelurahan Kohot. Nah, mungkin ini ada kaitannya juga nih dengan pagar laut. Oke teman-teman semua, kita akan membahasnya. Kita lihat dan dengarkan komentar para netizen dan kita ambil intisarinya. Ini dia videonya. Di zaman Mansur S telah tercipta sebuah lagu yang berjudul Pagar Makan Tanaman. Dan di zaman Pak Mulyono telah tercipta adanya pagar di lautan. Nah, menurut kalian kejam mana antara pagar makan tanaman dan adanya pagar di lautan? Sebenarnya gue agak males menjabarkan isu pagar laut yang makin kesini makin jauh dari fakta aslinya. Malah sampai ada yang ngawur ngarang cerita dengan ngebayar 100.000 per orang untuk bikin konten. Satu, narasi yang beredar itu menitik beratkan seolah-olah pihak Aguan itu salah. Padahal kita semua tahu Aguan itu pengusaha, bukan politikus ataupun pembuat kebijakan dalam satu negara. Bener nggak tuh? Nah, pertanyaannya, gimana Aguan bisa punya HGB di atas laut sampai akhirnya dipagerin? Apakah dia kerja di istana, terus dia bikin HGB sendiri, dan dia ngizinin dirinya sendiri untuk magerin laut? Coba dipakai itu logikanya. Nah, yang kedua, karena Aguan nggak bisa bikin HGB sendiri, berarti siapa yang bikinin HGB-nya? Cari itu orangnya. Karena dia yang harus bertanggung jawab secara politik dan hukum. Yang ketiga, gue bukan belain Aguan atau pengusaha siapapun yang terlibat dalam urusan pagar laut ini. Tapi kita harus fair ngelihat konteks. Yang namanya pengusaha, setiap ada kesempatan dan nguntungin, ya hajar. Gue kalau jadi pengusaha juga kayak gitu. Apakah salah? Ya enggak lah. Dan yang namanya pengusaha, biasanya baru bisa bergerak kalau udah dikasih izin. Nah, sopo sing kasih izin? Ya pejabat. Terus sopo pemimpin tertinggi para pejabat? Ya lu pikir aja sendiri. Nah, yang keempat, kalau lu mau salahin Menteri ATR tahun 2023 dan 2024 karena terbitin HGB, itu juga nggak bisa. Karena setelah dikonfirmasi ternyata malah nggak ada yang tahu tentang HGB itu. Terus siapa yang bikinin HGB? Siapa yang izinin dan siapa yang harus bertanggung jawab dalam isu pagar laut ini? Tidak ada visi misi menteri, yang ada adalah visi misi presiden dan wakil presiden. Gimana?
Udah paham siapa yang harus bertanggung jawab dalam isu pagar laut? Jadi, tolong untuk KPK, kalau kalian masih ada dan masih berguna, coba periksa Jokowi. Tunjukin KPK itu ada untuk memberantas korupsi. Bukan malah jadi kaki tangan pemimpin terkorup di dunia. Apa lo? Reklamasi nggak usah pusing-pusing kayak negara lain, pakai izin yang bener gitu ya. Langsung ditanam di pagar laut ini ditanemin ya. Cara reklamasi. Hai. Cara reklamasi yang murah meriah. Anda tidak pakai alat berat. Awalnya adalah pasanglah bambu-bambu ini begitu. Yang tadinya kalau nggak percaya di overlay-nya ya, overlay itu tahu nggak? Peta angkasanya itu ini bukan daratan sama sekali, nggak ada daratan sama sekali. Canggih kan? Caranya adalah pasanglah bambu, lalu kemudian bambu itu akan menahan supaya ketika ombak datang pasir tidak balik lagi ke laut ya, tapi nyangkut di bambu. Ahai! Go! Canggih banget nih, Masya Allah. Ayo loh, bener gak ada izinnya? Nih orang bingung, kok bisa sertifikat, kok bisa izin muncul. Mau tahu nggak dari mana itu sebab akibatnya? Udah gila banget. Gila banget. Pertama, geser hutan mangrove. Tuh, hutan mangrove-nya digeser, sebagian malah dihilangin. Ya, ini langsung cek lapangan biar jelas. Ini bukan soal apakah ada izin, nggak ada izin. Mestinya kagak ada izin. Kenapa jadi ada izin? Ya, pembongkaran pagar laut sepanjang 30,16 km di Laut Tangerang terus dilakukan. Dan sepertinya tidak lama lagi tuh akan terbongkar siapa saja wajah-wajah siluman yang bermain. Ngeri sekali kan? Ya, saya yakin sebelum menginstruksikan untuk pembongkaran, Presiden Prabowo sepertinya memang sudah tahu siapa di balik pemagaran laut tersebut. Bayangkan saja ya, tidak mungkin seorang presiden tidak tahu. Sekelas presiden pasti sudah mendapatkan informasi dan data yang lengkap dari para intelijen dan juga para pembantunya. Tapi anehnya, malah Presiden Prabowo ini juga sempat dikatain percaya dengan hoax oleh sebagian dari pendukungnya sendiri yang tidak setuju dengan pembongkaran pagar laut. Bahkan ada juga yang sampai nekat membuat konten berbayar dan menyebarkan informasi palsu. Nah, ini kan parah sekali. Nah, tahu sendiri kan siapa orangnya? Nah, setelah ditelusuri, ternyata di balik pemagaran laut itu sudah ada ratusan bidang yang sudah bersertifikat hak guna bangunan atau SHGB. Lah, ini kan parah sekali. Nah, sertifikatnya itu diketahui terbit pada tahun 2023 di eranya Mulyono. Ngeri sekali kan? Nah, bayangkan saja ya, laut pun dikapling-kapling seperti itu. Gitu kok mau 3 periode, bisa-bisa langit pun akan habis dikapling oleh rezim Mulyono. Nah, tapi kabar baiknya adalah kasus pemagaran laut ini sudah sampai kepada telinga DPR RI. Bahkan Ketua DPR RI Mbak Puan Maharani juga sudah meminta tuh kepada Komisi 4 DPR agar segera mengusut kasus pemagaran laut tersebut. Ya, sekedar informasi, jadi tugas Komisi 4 DPR RI itu adalah yang terkait dengan masalah pertanian, kemudian masalah kehutanan, dan juga masalah kelautan. Nah, kebetulan Ketua Komisi 4 DPR RI itu adalah Mbak Titi Soeharto, mantan dari istrinya Pak Prabowo. Dan kita juga bisa melihat sendiri tuh bagaimana kemarin Mbak Titi ikut saat pembongkaran pagar laut dengan menaiki tank amfibi bersama dengan TNI Angkatan Laut. Bahkan kabarnya ya, yang terbaru ini sertifikat HGB itu juga sudah dibatalkan karena apa? Karena dinilai cacat prosedur. Nah, jadi pertanyaannya adalah siapakah dalang dibalik kasus pemagaran laut sepanjang 30,16 km? Dan siapakah yang berani-beraninya menerbitkan ratusan sertifikat HGB? Ya, saya yakin dalang dibalik semua ini adalah orang-orang besar. Makanya ya, Presiden Prabowo harus berani membongkar kasus ini dan pelakunya harus dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, jangan sampai kemudian kasus ini hanya menguap tanpa kejelasan sama sekali. Jokowi wajar, tidak ngerti agama. Sesalah apapun ya kita boleh katakan wajar. Tapi yang tidak wajar, bahkan ini sesuatu yang luar biasa ya, kejahatannya, yaitu para ulama yang membela oligarki. Jelas kita hari ini bisa melihat dan menyaksikan
ya, ulama yang terang-terangan bela fik 2. Siapa? Kita semua tahu. Ya, tokoh paling tokoh. Tokoh agama nasional, bro. Siapa? Kita semua tahu, ya. Kita harus menjaga etika katanya. Padahal salah kaprah. Etika dan etiket itu berbeda, ya. Salah ucap saja, kasar, keras, ya, itu bukan etika yang dilanggar, tapi etiket, ya, tata cara kesopanan. Justru yang melanggar etika itu adalah para penjahat, para koruptor, dan para pembela ketidakadilan. Itu adalah orang-orang yang melanggar etika. Jangan kemudian yang diserang, ya, orang-orang yang mengkritiki dengan nada-nada keras dan tegas. Dibilang radikal, intoleran, ya, tidak berakhlak, tidak mencerminkan akhlak Nabi. Ngaku-ngaku duriat Nabi, ya, tapi akhlaknya tidak mencerminkan Nabi. Tidak bisa disamakan, bro, ya, kelas Nabi kemuliaannya luar biasa. Nggak bisa dong disamakan oleh kalian, ya, kepada, ya, juriatnya. Ya kan nggak sama, ya, nggak bakalan sama. Nabi disamain dengan manusia biasa seperti kita. Dasar mencari-cari dalil. Ya, kita semua tahu ya, kemarin siapa saja yang ngakunya ulama gitu ya, yang mendukung PIK 2, termasuk sepertinya kayak pagar laut ini juga kayaknya ya. Dan lucunya para buzzernya ini ya, buzzer pagar laut sekarang malah pindah tempat tuh. Ke patung naga kemarin tuh gue lihat. Aduh, kacau. Pagar laut itu kriminal bukan? Kejahatan bukan? Di baliknya pasti ada suap, ada permainan dan sebagainya. Nah, kalau itu kriminal, suap dan sebagainya, itu berarti perbuatan melawan hukum kan? Kriminal kan? Nah, di negeri ini, itu yang ngurus kriminal siapa? Kalau ada penjahat, itu ditangkap, dipanggil, diinterogasi, dibawa ke kantor, itu siapa? Tahu nggak? Instansi apa? Ya? Siapa itu? Kok mereka senyap? Udah ribut se-Indonesia, sampai presiden udah ribut semua. Kok yang bagian memeriksa orang, menangkap orang, kok senyap? Siapa bisa jawab? Ada apa gitu? Kita tunggu ya. Kita hanya menyelidiki terkait dengan apa-apa aja yang di lapangan, ada tindak pidana apa tidak. Sementara kita belum temukan adanya tindak pidana. Dan sekarang ranahnya masih di KKP ya, kita tunggu aja. Mak, jadi sampai sekarang belum ditemukan pidananya Pak di lapangan. Ngeri kali ya. Berarti memagari laut itu ada kemungkinan tidak salah tuh Pak. Berarti boleh tuh Pak ya, dikaplingkan laut, terus di HGB-kan, habis itu diperjualbelikan mungkin Pak. Boleh berarti Pak ya. Ini aku betulan tanya loh kawan-kawan, bingung, udah mumet aku mumet. Berarti ada kemungkinan juga yang salah para nelayan dan Pak Khalid ya Pak ya. Mungkin para nelayan terlalu kritis ya Pak ya. Harusnya mereka ya sibuk mencari ikan aja di laut ya, nggak usah terlalu kritis begini. Itu mungkin yang benar Pak ya, Pak Joko. Oh, tapi tenang kawan-kawan, jangan panik dulu. Kata Bapak Kombes Pol Joko, untuk sementara waktu belum ditemukan pidananya. Ya, jadi untuk sementara doang nih, ya belum ditemukan. Kita doakan segera ditemukan, oke? Nah, ini ada komplain dari warga Kohot ya, untuk jadi petunjuk Bapak Kombes Pol Joko dan rekan-rekan agar bisa dapat nih pidananya nih. Coba dengerin nih. Seorang warga desa Kohot bernama Nasarudin mengaku tidak pernah memiliki tanah di laut seluas 14.978 meter persegi yang disertai dengan surat kepemilikan di laut pantai utara. Para terduga oknum tanah melakukan pembuatan surat hak guna bangunan lahan di bibir pantai dengan mencabut nama warga setempat. Atau saya sama sekali nggak punya Pak, semeter pun saya nggak punya, di darat pun saya nggak punya, apalagi itu di laut. Nah udah dengar kan, nah itulah jadi petunjuk ya kan, masa nggak ada pidananya. Ada warga Kohot yang merasa nama dia dan nama anaknya ya dipakai
tanpa seizin mereka untuk penerbitan SHGB atas laut. Bayangkan, ini kurang pidana apa lagi? Boleh nih ya kan, Pak Nasruddin ini sama anaknya Pak Nasrullah itu diperiksa dulu ya kan, jadi petunjuk, terus ngembang lagi ya kan ke lurah kohot itu, habis itu ngembang sampai ke pelaku utamanya. Cocok ini udah ya kan. Tapi tergantung mau diungkap nggak atau memang nggak berani diungkap. Nah bener nih kata-kata yang terakhir nih, tergantung mau diungkap atau memang nggak mau diungkap. Itu aja sih sebenarnya, mudah, gamblang, rakyat kecil aja tahu ya kan, apalagi mereka. Sekian dari gua Prayoga Muhammad, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.